Halo teman-teman, Rainer Budiharto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya ingin bahas mengenai saya ada baca berita di tv1news.com mengenai ada ada berita, ada yang mengatakan ada jin kafir di patung salib Yesus. Saya cuma bisa bilang semua orang punya hak untuk bersuara, punya hak untuk bisa mengemukakan pendapat. Entah itu benar atau salah, akan dikembalikan kepada yang mendengar. Itu pandangan saya. Jadi ini toleransi aja. Ya walaupun saya juga Katolik, saya nggak ada keberatan dengan orang yang mengatakan demikian. Tapi betul gak sih di patung salib Yesus seperti yang dikatakan ini ada jin kafir? Menurut saya, medium apapun, benda apapun, termasuk diri kita, ada orang baik, ada orang jahat. Ya, itu boleh direnungin aja. Makanya kan ada penjahat, ada orang baik, ada orang suci, ada orang yang biasa aja. Itu kan berarti di dalam hatinya orang hidup itu mungkin karena ada roh yang hidupin kan. Nah itu rohnya itu baik atau enggak. Sama seperti patung atau apapun ya, sama gini deh, bukan patung, misalnya kita punya mobil, punya kendaraan, punya motor, punya apapun, punya rumah, mungkin di dalam kendaraan kita ada yang nunggangin, mungkin ada rohnya ya, mungkin saya nggak tahu ya, siapa tahu kan. Jadi menurut saya itu semua itu ada rohnya, ada roh baik, ada roh yang nggak baik, termasuk yang mencetuskan kata-kata ada jin kafir di patung salib Yesus, yaitu nggak ada masalah. Cuman kita harus berkaca ke diri kita sendiri nih. Menurut kita ini orang baik atau bukan? Itu aja. Ya, jadi ya pokoknya saya cuma bisa bilang di semua benda apapun itu bisa ada isinya. Tergantung siapa yang menggunakan. Kalau misalkan menggunakannya untuk kebaikan atau enggak, itu bermanfaat banget. Semua yang menggunakannya, memakainya, pemiliknya merasakan kebahagiaan, berarti benda itu diberkatin. Tapi mau benda apapun, mau patung salib Yesus, saya cuma bisa bilang nih ya, mau patung salib Yesus kalau misalnya disalahgunakan, orangnya nggak mengerti untuk apa, misalnya di apa-apain, dijelek-jelekin dia ini, ya kita kan nggak tahu. Jadi orangnya mungkin, atau patungnya itu misalnya ini belum selesai dibuat, jadi masih jelek misalnya, ya kita kan nggak tahu misalnya itu orang gunainnya untuk apa, didoainnya itu misalnya untuk tujuan yang nggak baik terus di hadapan patung, ya kita nggak tahu. Bisa aja orang yang ngelihat aja gitu, ini patung kok dipakai oleh orang yang nggak baik kayak gitu, dipakai doang untuk orang yang nggak baik, berarti apa? Berarti nggak bagus dong patungnya. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi ya pokoknya intinya begitu. Ini sesuai semua yang menggunakannya. Semua yang menggunakannya, siapapun yang menggunakannya akan memiliki pandangan yang berbeda-beda. Kemudian umat Nasrani apakah menyembah patung? Saya cuma bisa jawab tegas satu, gak ada. Umat Nasrani menyembah patung. Cuma seperti foto, misalnya kita ada foto pasangan, foto anak, foto orang tua, foto keluarga yang sangat kita kasihi, apa kita nyembah foto itu? Cuman ini sebagai reminder, pengingat, oh ini anak saya waktu umur 1 bulan, oh anak saya waktu lahir, oh ini anak saya, oh ini anak saya ini. Dan gambar itu adalah manifestasi dari
kesaksian dari kalau wajah Yesus kan dari yang Veronica ya, atau kain yang dipakai oleh Veronica melap wajah Yesus itu tampil gambarnya. Nah itu lalu dibuat gambarannya seperti itu gitu. Jadi ini sebagai pengingat, bisa loh foto orang baik siapapun, foto orang baik nih kalau misalnya didoain dipakein, yang kita kan orang beriman misalnya, tapi nggak tahu nih misalnya ada orang lain makanya doain yang jelek-jelek di foto itu, apa tujuannya untuk keburukan, lain lagi berarti ceritanya kan, berarti dianggap di fotonya jadi hal yang jelek kayak gitu. Jadi orang mau bilang ada jin kafir di patung salib Yesus apa ya, itu hak setiap orang, cuman saya pun Katolik, kenyataannya nggak ada seperti itu. Jadi tergantung kitanya. Kalau kita orangnya tujuannya nggak baik, hati kita nggak baik, kita itu memang mau menyembah berhala, tidak mencintai Tuhan, tidak melakukan kebaikan, hati kita, roh kita nggak baik, ya otomatis yang kita kerjakan, yang benda-benda yang ada di sekitar kita otomatis jadi ya bisa aja kebawa jadi nggak bagus, termasuk kendaraan kita. Jadi gitu aja intinya, mau patung mau apa ya, mau diri kita sendiri nih teman-teman. Kalau memang kita isinya dengan hal-hal yang nggak bagus, kita bawa diri kita kayak nggak bagus, misalnya kita rusak diri kita dengan saat yang nggak bagus misalnya, atau nggak jadi tidur telat terus, begadang terus, jadi nggak teratur, jadi nyakitin tubuh kita nggak istirahatin tubuh kita punya tubuh bagus tapi dia rusak ya gitu, nggak dijaga kesehatannya, bisa rusak kan kayak gitu. Ya udah, jadi ini sebenarnya hal kecil ya jadi tergantung yang pandangannya siapa, cuman pokoknya kita kalau punya hati yang murni, hati yang baik, kita melihat apapun, kita punya apapun, pasti semuanya akan baik, termasuk mulut kita, apa yang kita ucapkan. Kalau kita melihatnya baik-baik, bagus-bagus, kitanya pakai bagus-bagus, mulut kita pun intinya mulut yang bagus, ada roh bagus, ada roh baik di mulut kita kayak gitu. Itu yang ingin saya share, semoga bermanfaat, sukses selalu untuk semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen teman-teman. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya, bye bye.